Salam sehat untuk kita semua, bertemu lagi di channel My Club ID. Di konten kali ini kami akan membuat sesuatu yang cukup spesial, di mana kami akan memperkenalkan sebuah PC super high-end yang kami namakan dengan Aorus Dream Machine. Seperti apa performanya dan apa saja spesifikasinya, pastikan kalian menonton konten ini dari awal sampai selesai. Membuat sebuah PC yang memiliki keseragaman dalam satu tema itu akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh berbagai vendor, khususnya vendor-vendor yang berkecimpung dalam bisnis komponen. Sebut saja Aorus atau Gigabyte yang memperkenalkan hampir semua lini dari komponen peripheral PC itu dengan brand mereka yang sama. Nah, salah satunya brand high-end yang dikenal di dunia gaming adalah Aorus, seperti yang kami tampilkan di konten kali ini. Kami menamakannya Aorus Dream Machine dengan alasan hampir semua komponen, saya katakan hampir semua komponen, karena ada satu komponen yang kali ini agak miss dari Aorus, padahal memang sebenarnya mereka punya komponen tersebut, hanya saat video ini kami buat, komponen tersebut tidak bisa kami terima atau tidak bisa kami dapatkan ya, jadi kami tidak bisa memasukkannya dalam PC ini. Dan tidak hanya dalam sisi PC, kami juga menguji dan memperkenalkan sebuah monitor gaming berukuran 43 inci dari Aorus yang memiliki banyak fitur yang berkaitan erat dengan kebutuhan para gamer profesional maupun gamer casual. Dia berukuran besar seperti ini, memakan hampir 3/4 dari meja yang biasa kami pakai, ya, cukup besar, dan biasanya ini lebih pas dipasang di dinding atau di mount di wall ya. Hanya kali ini kami tidak bisa mount di wall, jadi kami pakai stand seperti yang terlihat di belakang saya. Juga bukan hanya monitor, kami juga melengkapi Aorus Dream Machine ini dengan peripheral gaming dari Aorus, yaitu keyboard dan mouse serta mousepad. Oke, mari kita bahas satu persatu komponen yang kami gunakan di Aorus Dream Machine kali ini. Kita mulai dari prosesor. Ya, tidak salah kalau kami memilih prosesor terbaru Intel Alder Lake atau Intel Core generasi ke-12. Kami gunakan yang paling tinggi yang ada saat ini, yaitu Core i9 12900K. Ya, spesifikasinya saya rasa kalian bisa Google dan sudah ada konten tentang ini sebelumnya. Itu prosesornya. Yang kami rasa ini merupakan, atau bukan hanya merupakan, ini adalah saat ini merupakan prosesor paling kencang yang dapat digunakan untuk gaming yang ada di market saat ini. Lalu untuk motherboardnya tentunya nggak heran kalau kita memilih yang paling top of the line dari jajaran Aorus motherboard Z690. Kali ini kami menggunakan Z690 Aorus Extreme. Jadi sebuah motherboard yang fully packaged dengan berbagai fitur luar biasa. Ada Thunderbolt-nya, ada Wi-Fi on board-nya, ada 10 GB eLAN ya. Kemudian ada ada efek-efek RGB yang bisa kalian lihat di video berikut ya. Lalu ada kemampuan untuk overclocking memori DDR5-nya juga salah satu yang top of the line, di mana di sini di XMP-nya dia bisa diklaim oleh Aorus bisa mencapai DDR5 6600, dan ingat ini motherboard dengan 4 DIMM bukan motherboard dengan 2 DIMM. Selanjutnya untuk kartu grafis tentunya kami juga harus pakai top of the line, yaitu GeForce RTX 3090 Aorus Extreme, juga sama-sama dari seri Extreme. Kalau soal performanya saya rasa sudah pernah lihat lah di beberapa website yang sudah menguji kartu grafis kasta tertinggi dari Nvidia ini. Selanjutnya untuk memori, nah disinilah missing yang satu komponen yang kurang dari Aorus, meskipun mereka punya DDR5 Aorus itu ada, hanya saat kami membuat konten ini kami tidak bisa menerimanya on hand, sehingga kami substitusi dengan memori dari Kingston Fury Beast dengan kecepatan DDR5 5200, dual channel kit 16 GB x 2, dan dia ditutupi oleh sebuah fitur memory armor atau apalah ya, yang menghasilkan sebuah efek RGB. Memorinya sebenarnya nggak RGB, tetapi karena fitur dari motherboard Z690 Aorus Extreme-nya memungkinkan terjadinya RGB di bagian memory slot, maka kami memasangnya sehingga seakan-akan dia memiliki efek RGB. Selain dari itu, yang ada yang paling penting sih yang ada di dalam fitur yang diberikan di bagian slot memori ini. Lalu untuk
pendinginnya kami percayakan pada Aorus Waterforce 360, sebuah AIO yang memiliki dimensi radiator 360 mm dan didinginkan oleh 3 buah kipas ARGB berukuran 12 cm. Dan tidak hanya itu, di atas casingnya yang kami pakai, kami tambahkan 3 buah kipas lagi dari Aorus. Kebetulan Aorus juga memiliki kipas 120 mm yang sama seperti apa yang digunakan di Aorus Waterforce 360. Jadi kenapa enggak kami buat dia push pull aja, supaya ya kami ingin meyakinkan bahwa pendinginannya akan benar-benar maksimum. Nanti juga kalian akan lihat seperti apa maksimum pendinginan yang bisa didapatkan dengan kombinasi total 6 kipas yang ada di radiator. Selanjutnya, di bagian SSD kami percayakan pada Aorus 7000 atau Aorus 7000S series. Ini berkapasitas 1 TB. Dia memiliki spesifikasi PCI Express Gen 4x3. Ya, saat ini adalah salah satu SSD yang tercepat karena memiliki kecepatan mencapai 7000 MB per detik. Ya, kami juga akan menguji kemampuan SSD ini, dan uniknya kami melepaskan heatsink bawaan dari penjualan Aorus 7000S ini, kami gantikan dengan heatsink M.2 bawaan dari motherboard karena kami melihat ini lebih baik karena memiliki heat pipe dan juga lebih masif, dan kami yakin ini akan jauh lebih dingin dibandingkan heatsink bawaan dari paket penjualan si SSD itu sendiri. Untuk catu daya dipercayakan pada power supply paling high end juga. Kita semua di sini pakai kombinasi yang high end semua, yaitu dari Aorus 1200 watt Platinum, sebuah power supply unik yang pernah kami uji. Kalian bisa lihat link pengujiannya di deskripsi, dan memiliki satu fitur LCD display yang ada di badan power supply-nya. Jadi kalau kalian ingin lebih tahu tentang Aorus 1200 watt Platinum ini, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Selanjutnya, pada sebagai rumahnya, ini kami dikasih sebuah casing Aorus C700. Ini adalah casing paling baru yang memberikan kesan Aorus banget. Bisa lihat dari depannya ada logo Aorusnya, kemudian pernak-pernik di samping, kemudian efek RGB yang diatur by controller juga diberikan di casing Aorus C700 ini, dan 2 buah tempered glass kiri dan kanan yang dilengkapi dengan efek RGB pada sisi-sisinya loh. Jadi kesan Aorusnya ini dibuat semakin kental dengan adanya casing ini. Untuk monitor tadi saya sudah katakan kita pakai monitor 43 inci UHD ya, 3840 x 2160 resolusinya, memiliki refresh rate 144 Hz, mendukung G-Sync, kemudian ada speakernya, mendukung fitur KVM switch. Pokoknya semua apa yang kalian inginkan dari sebuah monitor gaming super ya ada di monitor FV430U dari Aorus ini. Untuk peripheral kami gunakan Aorus K1 atau K1 untuk keyboardnya, sebuah keyboard mechanical, dan mouse-nya kami gunakan Aorus M2, dan untuk mousepadnya kami gunakan juga dari Aorus AMP900. Jadi sekali lagi ini 99% menggunakan komponen Aorus kecuali di bagian modul DDR5-nya. Oke, kami juga akan sharing pengalaman kami ketika merakit. Sebenarnya ketika merakit ini ada beberapa hal yang agak sedikit tidak begitu sesuai sebenarnya. Contoh pertama adalah di mana AIO Waterforce, kemudian power supply dan casing ini membutuhkan konektor internal ya. Sekali lagi, konektor internal USB 2.0 dari motherboard agar bisa berfungsi dan bisa sinkron dengan aplikasinya, baik itu RGB Fusion maupun Aorus Engine. Sayangnya, motherboard Z690 Aorus Extreme ini hanya memberikan 2 buah internal USB 2.0 konektor. Ya, jadi dari 3 komponen ini kami harus memilih. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan konektor dari casing dan konektor dari AIO-nya, karena AIO-nya kalau nggak dipasang di USB 2.0-nya dia nggak akan bekerja ya, karena powernya semua dari USB 2.0. Lalu untuk power supply-nya kami tidak hubungkan ke USB sehingga kita tidak bisa menggunakan software Aorus Engine untuk melihat tampilan dari power supply dari software, tapi kami akan buat sedikit nanti
bagaimana kami menghubungkan si power supply agar bisa dibaca di sistem operasi. Karena power supply ini sudah memiliki LCD di bagian samping. Jadi untuk monitoring konsumsi daya, yang penting-penting itu masih bisa kami lakukan melalui LCD yang ada di samping. Meskipun ya itu agak menyulitkan karena berada di bagian paling bawah. Untuk konektivitasnya, casing ini secara out of the box itu cukup lengkap. Ada USB Type-C, ada USB 3.2 Gen 1, kemudian ada panel untuk mengontrol efek RGB, ya, RGB, dan juga bisa mengatur kecepatan dari kipas mau low atau high. Dalam paket penjualan casing ini menyertakan total 5 buah kipas. 3 buah di bagian depan tapi tidak ada ARGB-nya sebagai intake, lalu 2 buah ARGB fan 12 cm yang berada di bagian belakang sebagai exhaust. Jadi kalau dilihat secara sistem pendinginan, 3 buah di depan, 2 buah di belakang itu cukup baik. Hanya disayangkan di bagian depan ini dia tidak mesh. Jadi intake udara satu-satunya hanya ada yang didapatkan dari sisi-sisi atau celah-celah yang ada di bagian bawah dan juga di bagian kiri dan kanan front panel. Karena di bagian depannya itu sudah tertutup dengan ini bahannya plastik ya, plastik ditambah ada bahan seperti mika gitu yang menampilkan logo Aurus. Jadi itu tertutup, tidak ada aliran udara yang bisa masuk melalui bagian tersebut. Nah, itu adalah setback yang kami dapatkan ketika kami merakit komponen ini. Nah, satu lagi di bagian casing itu cukup disayangkan, Aurus tidak menyertakan bagian cover yang menutupi antara front panel dengan bagian yang motherboard. Jadi ada satu space yang cukup luas yang terbuka dan di situ terlihat sekali banyak kabel bersiliweran. Harusnya untuk casing premium yang seperti ini itu diberikan cover untuk menutupi kabel-kabel yang tersambung ke motherboard, baik itu yang masuk ke motherboard maupun yang keluar dari motherboard. Ya, itu saja yang bisa kami ceritakan tentang pengalaman kami saat merakit Aurus Dream Machine kali ini. Selanjutnya kami akan tunjukkan performa thermal dan performa prosesornya melalui video yang bisa kalian lihat berikut ini. Pengujian prosesor kami menggunakan aplikasi yang populer yaitu Cinebench R23. Di sini sedang kita jalankan looping dan akan segera selesai loopingnya 10 menit. Clock frekuensi prosesor di P-core-nya itu di angka 4,9 GHz ya. Dan temperatur tercatat itu di 79 derajat yang hampir berjalan sekitar 10 menit ini. Lalu untuk VRM temperatur hanya ada di angka 47 derajat ya, 47 derajat. Dan terlihat efektivitas cooling yang dipakai menggunakan AIO dari Aurus ini juga cukup baik, di mana pada frekuensi yang tinggi ini tidak menyentuh angka 80 derajat. Masih 1 derajat di bawah 80 derajat ya. Dengan CPU package power tercatat di angka hampir 200 watt. Kita menjalankan kipasnya pada kondisi full dan seperti tadi kami jelaskan, kami menggunakan metode push and pull untuk radiator 360 mm. Selanjutnya kami juga melakukan pengujian total konsumsi daya dan idle saat mesin ini kami jalankan. Nah, kami menggunakan Furmark untuk kartu grafisnya dan Cinebench R23 kami loop untuk melihat berapa total konsumsi daya yang dibutuhkan oleh Dream Machine ini, yang kalian bisa lihat dalam klip yang kami tampilkan saat ini. Pengujian berikutnya kita akan mengukur seberapa besar konsumsi daya saat idle dan juga saat full load. Kita akan paksa prosesor berjalan 100% dengan Cinebench R23 dan kartu grafis yang kita pakai juga kita paksa menggunakan Furmark. Ini yang tampil saat ini adalah pada kondisi idle, sama sekali belum ada beban apapun. Di situ di power meter menunjukkan angka 130, sekitar 130-an, sedangkan di angka yang tertera pada power supply itu menunjukkan angka hampir 140 ya. Dia naik turun 138 sampai 142. Yang di power supply itu adalah daya DC, sedangkan di power meter adalah daya AC yang dikonsumsi atau daya listrik yang diambil dari PLN untuk menghidupkan atau untuk menyalakan sistem kita pada kondisi idle. Oke, kita akan mulai. Kita jalankan Cinebench R23-nya.
Kemudian kita jalankan juga Furmark dengan resolusi 4K, GPU stressing test. Kita juga di sini sudah menghubungkan konektor si power supply agar bisa terbaca di software di Aorus Engine. Kita lihat status watt totalnya ada di 714, sama dengan tampilan yang ada di LCD power supply. Sedangkan konsumsi listrik kita saat ini ada di angka sekitar 750 watt. Artinya pada kondisi yang paling ekstrim dari PC Aorus Dream Machine yang kami pakai kali ini, itu pada kondisi ekstrimnya akan mengkonsumsi daya AC atau dari PLN sekitar 750 watt, sedangkan total peripheral di dalamnya mengkonsumsi mencapai 720 watt atau daya DC ya, daya DC yang harus di-provide oleh si power supply sekitar 720 watt. Di sini kita lihat perbedaannya tidak jauh antara konsumsi daya AC dengan DC, mengingat power supply ini memiliki sertifikasi 80 plus platinum. Itu yang menyebabkan efisiensinya cukup baik ya, sangat baik malah, di angka sekitar 720 watt. Ini bedanya cuma sekitar 20-30 watt antara AC dan DC. Selanjutnya tentu performa gaming. Kami mulai dengan pengujian yang kami lakukan di 3D Mark Firestrike Ultra dan 3D Mark TimeSpy Extreme. Semuanya kami set untuk resolusi yang 4K ya, karena memang kedua benchmark itu yang ditujukan untuk membenchmark kemampuan gaming secara general pada kondisi resolusi 4K. Di pengujian 3D Mark TimeSpy Extreme, jadi ini berjalan di 4K, kita dapatkan grafik skor di 9922 dan total skornya di 9812. Dan kalau kita perhatikan monitoring ya, ini kalau kita lihat di monitoring, temperatur maksimum yang tercatat saat pengujian benchmark ini ada maksimum di 72 derajat Celcius untuk GPU temperatur, sedangkan untuk prosesornya tertinggi tercatat di sini di angka sekitar 53. Ada 54 derajat Celcius untuk CPU temperaturnya. Bentar ya, kita lihat di sini. Ya, CPU cuma di angka 52 paling tinggi. Ya, 51-52 derajat tertinggi untuk CPU temperatur, dan untuk GPU ada di angka sekitar 72 derajat Celcius. Ya, dan ini cukup dingin lah untuk sebuah sistem yang high end seperti ini. Kalau tadi kita melakukan pengujian menggunakan 4K DirectX 12 yang ada di TimeSpy, kita sekarang pakai Firestrike Ultra 4K gaming di DirectX 11. Kita dapatkan total skor di 12.606 dengan grafik skor 12.000 sekian ya. Basic skornya cukup tinggi, mengingat ini adalah Alder Lake kasta tertinggi, Core i9 12900K. Dan kalau kita lihat detail temperaturnya harusnya tidak jauh berbeda dengan tadi. Kita lihat untuk GPU temperatur maksimum ada di 71 derajat Celcius, dan CPU temperatur saat pengujian untuk CPU-nya ada di angka 56 derajat Celcius. Ya, sedikit lebih ringan dibandingkan tadi pada saat pengujian TimeSpy Extreme. Selanjutnya, kami juga menguji SSD tadi, SSD Aorus 7000S ya, 7000S 1 TB. Kami gunakan 3D Mark Storage Benchmark. Ini satu benchmark yang cukup baru dan kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Berikutnya kita akan menguji kecepatan SSD Aorus 7000S series 1 TB yang kami pakai. Seperti tadi sudah kita jelaskan di awal, kita melepas heatsink bawaan dari SSD-nya, kita mengandalkan heatsink bawaan dari motherboard Z690 Aorus Extreme yang memang terlihat jauh lebih mumpuni, memiliki heat pipe, dan pastinya ini jauh lebih adem dibandingkan bawaan dari SSD-nya itu sendiri. Di sini kita gunakan 3D Mark Storage Benchmark. Ini salah satu benchmark yang juga cukup baru. Kalau kita lihat di sini, ini melakukan simulasi load game, kemudian
melakukan record, melakukan instalasi, menyimpan, dan juga memindahkan game. Di sini kita lihat temperatur tertinggi yang tercatat adalah di angka 48 derajat saat pengujian. Kami tetap menghidupkan HW Info supaya bisa terlihat berapa temperaturnya. Dan di sini juga kita lihat ada bandwidth yang dicatat pada setiap beban yang dilakukan di 3D Mark Storage Benchmark ini. Dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri seperti yang tampil di layar atau di video berikut. Dan tentunya benchmark yang populer digunakan yaitu Crystal Disk Mark untuk melihat apakah klaim kecepatan dari si Aorus tentang SSD ini mengenai kecepatannya sesuai atau tidak. Dan juga kami mengukur thermal saat pengajuan menjalankan aplikasi dari Crystal Disk Mark ini. Masih berkaitan dengan SSD, kita juga melakukan pengujian menggunakan Crystal Disk Mark. Di sini terlihat hasil yang didapatkan sesuai dengan klaim spesifikasi dari si GB ada di angka 7000-an untuk sequential read-nya, dan write-nya sekitar 5400. Temperatur tertinggi yang tercatat adalah di 54 derajat Celcius. Ingat, untuk Crystal Disk Mark ini tidak mensimulasikan kondisi yang sebenarnya, lebih maksudnya pada pekerjaan harian. Untuk gamer itu tadi terakhir tentunya kami ingin melihat performa gaming di beberapa gaming AAA terbaru dengan resolusi 4K fully rata kanan atau semuanya itu rata kanan, ultra kalau ada di atas ultra ya kami set di atas ultra. Di beberapa game populer resolusi pastinya di 4K. Untuk ray tracingnya kami set di balance saja ya, dengan semua detailnya itu yang paling tinggi yang bisa di setting di masing-masing game. Jadi nikmati beberapa benchmark game AAA terpopuler yang kami tampilkan di video berikut.
Fucking drive, Jackie. Come on, V! Shoot! Can't keep her steady. Hold tight, V! Holy fuck! Mierda! Perdón! Got you, assholes! V! Aim for the driver! Chingado! It's good. Place is crawling with insurgents. I need to clear them out. Bagaimana? Saya rasa untuk performa gaming di 4K kita harus memberikan acungan jempol performa di GeForce RTX 3090 dengan ray tracingnya diaktifkan, kemudian semuanya di rata kanan, dan kita bisa lihat FPS itu hanya beberapa game yang bisa melewati 100. Artinya, ini sangat sesuai dengan kondisi monitor yang kita pakai, 43 inci dengan kemampuan refresh rate 144. Untuk 4K dengan single kartu grafis RTX 3090 di game-game tadi menunjukkan bahwa monitor ini masih dalam in-range memberikan sebuah performa gaming yang ideal, kecepatan FPS yang masih berimbang dengan kecepatan refresh rate dari si monitor 4K ini. Jadi ini adalah satu yang cukup ideal meskipun harus ditebus dengan harga yang cukup luar biasa untuk menikmati performa seperti itu. Kami juga melakukan pengujian terhadap speaker audio yang ada di monitor FV43U yang kami pakai. Nah, ini kami sajikan pengujian dari kualitas audio outputnya dan juga ada beberapa fitur yang cukup penting yang bisa dinikmati dari monitor ini, mulai dari pengaturan OSD Sidekick dan cara mengupgrade firmware dari monitor ini. Ini videonya. Seperti sudah kami jelaskan di awal tadi, ada kejanggalan atau ya ketidaksempurnaan dari kombinasi seluruh Aorus ini, yaitu pertama mengenai port USB 2.0 yang disediakan hanya 2 buah, sedangkan ada 3 peripheral yang harus terhubung agar bisa berfungsi secara sempurna. Karena hanya ada 2, maka seperti tampilan yang ada di RGB Fusion 2.0 yang terkoneksi dengan port USB 2.0 yang ada di motherboard, itu adalah komponen dari Aorus Waterforce 360 dan power supply, karena saat ini kita sedang mau melakukan pengujian untuk power supply. Sedangkan port USB 2.0 dari casing untuk saat ini kami tidak bisa koneksikan karena sekali lagi dari motherboard hanya memberikan fasilitas 2 buah USB 2.0, 2 port saja. Sehingga kalau kita lihat tampilan di RGB Fusion yang kedeteksi di sini hanyalah peripheral yang ada saja, kecuali casing. Casingnya terpaksa kami tidak pakai untuk saat ini. Tapi di yang kalian lihat nanti di video tentang overview dari casing Aorus yang kami gunakan, itu kita menghubungkan dengan kita sudah pasangkan konektor yang USB 2.0 dari casing ke motherboardnya. Di sini kita bisa melakukan beberapa kustomisasi mulai dari kartu grafis, kemudian power supply, lalu Aorus Waterforce 360 atau AEO yang kita pakai,
Lalu dia juga sudah mendeteksi Aorus mouse Aorus M2 yang kami pakai, lalu keyboard Aorus K1, dan tentunya motherboard Z690 Aorus Extreme yang kami gunakan dalam sistem ini. Dan di sync mode kita bisa lihat, kita bisa mengkustomisasi beberapa efek yang bisa diterima oleh semuanya. Jadi kita di sini ada keterbatasan di RGB Fusion 2.0 di mana beberapa peripheral yang non Aorus mungkin nanti ada beberapa fitur yang tidak tampil di sini, tidak bisa diseragamkan karena limitasi atau masalah compatibility sistem RGB Fusion 2.0 dengan peripheral lain non Aorus yang mungkin kebetulan kalian pakai. Di video kali ini juga kami ingin memperkenalkan beberapa fitur yang dimiliki monitor Aorus FV43U yang kami gunakan. Ini sebuah monitor layar lega 43 inci yang mampu menghasilkan warna-warna yang sangat luar biasa, mendukung HDR dan lain-lain. Nanti detail spesifikasinya kalian bisa lihat di deskripsi. Kita kasih link ke website Aorus. Nah, uniknya di hampir semua bukan motherboard ya, di hampir semua monitor Gigabyte atau Aorus itu ada satu utility atau software, yaitu OSD Sidekick. Ini saya sudah load sekarang. Dan dari software ini kita bisa mengatur semua fungsi dari monitor ini. Kebetulan juga di monitor ini menyertakan remote controller. Tapi di remote controller ini mungkin agak sedikit tidak nyaman ya, karena kita harus menghafal beberapa menu dan submenunya. Atau bisa kita lakukan juga secara konvensional dengan menekan tombol-tombol yang ada di monitor. Ini juga sangat tidak convenience atau tidak nyaman ketika kita ingin melakukan beberapa perubahan dengan cepat. Nah, software ini tinggal diinstal. Dia akan berkomunikasi antar USB, yaitu USB upstream dari si monitor masuk ke USB port Type A yang ada di motherboard. Lalu kita tinggal menginstal OSD Sidekick dan kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita melakukan setting seperti di sini. Input saat ini ada di HDMI port nomor 2. Lalu kita mau OSD transparansinya berapa persen bisa, LED indicator mau dimatiin, OSD display time segala macam. Bahkan quick switch ketika kita ingin melakukan beberapa penggantian secara cepat. So, untuk gamer ada aim stabilizer, black equalizer, low blue light, volume. Karena dia punya speaker, maka kita juga bisa mengatur volume untuk speaker yang ada di monitor ini. Lalu input, contrast, brightness, picture mode, dan KVM switch. Nah, fungsi KVM switch di sini ini menarik sekali, di mana kita bisa menghubungkan monitor ini dengan peripheral lain seperti tablet, laptop, ataupun semua komponen yang bisa menginput display. Jadi outputnya bisa tampil ke monitor ini hanya dengan menekan fungsi KVM switch ini. Kebetulan di sini kami tidak mengkoneksikan monitor ini dengan peripheral lain, jadi di sini silang ya. Type-C-nya dan USB-B-nya ini dalam kondisi silang, jadi tidak ada terkoneksi. Kita menghubungkannya bisa dengan berbagai input HDMI, DP ataupun Type-C juga bisa. Tapi ingat, input yang masuk ke monitor ini hanyalah USB Type-C saja. Oke, kita kembali ke display setting tadi. Di sini kita bisa melakukan berbagai macam perubahan dengan cepat. Kita mau main game FPS, RTS, RPG, movie, reader, standar, sRGB, ini bisa dilakukan dengan sangat-sangat cepat sekali. Tanpa kita harus, jadi penggunanya seperti kita menggunakan aplikasi yang umum. Padahal sebenarnya aplikasi ini berjalan di layer bagian depan dari monitor ini. Inilah yang membuat satu keistimewaan dari monitor Aorus Gigabyte yang bisa kalian temukan ya. Bahkan di aplikasi OSD Sidekick ini kita dengan mudah bisa melakukan update firmware seperti yang kami tampilkan di video ini. Kita sedang melakukan update firmware, yaitu default dari monitor ini masih F02, sedangkan di websitenya kami menemukan ada F04. Jadi sekarang ini kami sedang melakukan proses update firmware secara real time ke monitor Aorus FV43U ini. So now I'm moving on.
place is crawling with insurgents. I need to clear them out. Overall, ini adalah sebuah gaming PC yang memang memiliki DNA dari Aorus. Terlepas dari spesifikasi yang dipakai, ini harus diakui Aorus berhasil membuat menghasilkan satu PC yang benar-benar mencerminkan ciri khas Aorus lengkap dengan berbagai fitur yang khas oleh Aorus di dalamnya. Jadi everything is about Aorus. Lalu siapa yang membutuhkan ini? Ya tentunya gaming yang memang menginginkan performa paling top of the line dari semua peripheral yang ada saat ini. Kekinian dengan DDR5, prosesor yang paling kencang untuk gaming, ya. Kemudian fitur-fitur yang bisa menampilkan kemudahan mulai dari monitor, mulai dari gaming gear, bahkan sampai fitur-fitur yang ada secara hardware di motherboard, di kartu grafis maupun di casing yang kami pakai. Sebagai catatan untuk kartu grafis, kami tidak tahu kenapa kartu grafis yang kami pakai ini LCD-nya nggak bisa tampil, sehingga kami tidak bisa menunjukkan fitur tampilan LCD yang ada di layar yang ada di Aorus RTX 3090 Extreme ini. Jadi itu saja setback-nya. Kami tidak punya kesempatan untuk menggali lebih jauh lagi kenapa ini tidak tampil, tapi kami rasa ini ada hubungannya dengan masalah compatibility. Ya. Tapi di overall yang ada di market ini tidak terjadi. Jadi ini adalah kasus tersendiri yang terjadi pada unit sampel yang kami pakai. Menjadi Aorus mania ataupun manukers, ini akan bisa menjadi salah satu bukti bahwa kalian adalah mungkin konsumen Aorus setia yang senang dengan apa yang ditawarkan oleh Aorus dari sisi teknologi maupun appearance atau tampilan. Tidak dipungkiri masih banyak problem yang terjadi. Problem-problem itu lucunya bukan suatu hal yang sangat signifikan atau salah satu hal yang mendasar dari sisi kebutuhan performa dari sebuah PC. Tetapi hal-hal yang buat saya itu adalah remeh-temeh tapi bisa mengakibatkan problem panjang. Contoh paling gampang adalah aplikasi RGB Fusion 2.0 dan juga Aorus Engine yang sampai sekarang itu masih memiliki problem dan kami alami. Mulai dari tampilan yang tidak sinkron, kemudian ada beberapa efek yang tidak bisa ditampilkan tapi di komponen lain bisa. Meskipun ini dalam satu ekosistem Aorus ya. Nah itulah problemnya. Ini sudah satu ekosistem Aorus tapi masih ada hal-hal yang belum sinkron satu sama lain. Sudah lama kami ingin mendapatkan solusi ini dari Aorus tentang software khususnya di RGB yang kurang begitu sempurna atau bisa dikatakan jauh dari sempurna. Namun ini problem juga dihadapi di beberapa vendor lain. Itu sudah jamak urusan mengenai sinkronisasi RGB, ada efek-efek yang tidak tampil, itu merupakan PR bagi semua vendor saat ini ya. Apalagi ketika dihubungkan dengan beberapa peripheral lain yang bukan dari ekosistem merek itu sendiri. Menggunakan kipas RGB yang mereknya berbeda, ataupun EAO yang mereknya berbeda, tapi memiliki fitur RGB dan tidak tersertifikasi dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh si vendor motherboard. Contohnya seperti RGB Fusion 2.0 ini menyebabkan pastinya ada ketidakpuasan dari konsumen. Kami mengalaminya, kami mengakuinya, dan ini memang masih butuh effort dari pembuat software yang ada di Aorus atau Gigabyte agar bisa lebih menyempurnakan fitur ini. Terakhir, kami ingin mengucapkan kepada Aorus terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk mencicipi sistem high-end, super high-end yang ditawarkan dalam ekosistem Aorus. Bagi kami, sekali lagi ini adalah bagi kalian yang memang sangat fanatik, sangat sangat senang ingin memiliki sebuah solusi Aorus. Dia tidak sempurna, namun dari benchmark yang kami lakukan, dari tampilan yang kami bisa berikan, pengujian yang kami berikan, kami bisa katakan sistem ekosistem ini bisa memberikan satu performa yang sangat-sangat tinggi di kelasnya ya, dengan nuansa Aorus yang sangat kental.
Demikian konten kami tentang Aorus Dream Machine kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan beberapa poin yang berguna dan bisa menjadi pengetahuan ketika memilih beberapa komponen dari Aorus. Mungkin tidak satu PC ini, tapi komponen-komponen yang lain yang ada di dalamnya. Terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami MyClub ID, press like, dan nantikan konten kami berikutnya. Salam sehat untuk kita semuanya.